Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan wudhu pakai minyak ditambah salam biar tambah enak. Yang duduk cukup banyak, yang jawab salam tidak kompak. Bang Ali kecil dong, pulangnya ke Alpamidi. Barangkali tadi lagi pada bengong. Bagaimana kalau diulangi sekali lagi? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho. Yang tadi jawab salam saya doakan mudah-mudahan pulang di sini dikasih rezeki bisa umroh. Yang tadi tidak jawab salam doain jangan. Oh, harus musyawarah dulu. Doain jangan. Doain jelek, doain bagus. Mudah-mudahan yang tidak menjawab salam Allah beri rizki, dilunasin hutangnya. Amin. Nah, lu amin pantarikna itu gede hutang. Alhamdulillahil munazzahi an simatil huduthi wal alwani wal kayfiyat. Asyhadu an la ilaha illallahul ghaniyyu an kulli ma siwahu wal muftaqiru ilaihi kullu syai'in fi sa'iril awqat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sayyidul makhluqat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-mufaddilina bi anwa'il khairat, amma ba'du. Fa'lan wa faqani Allahu ta'ala wa iyyakum li ta'ati. Anna Allah ta'ala qala fi mahkami kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan li dzikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadratul mukarramun wal mukarramah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Terkhusus yang saya hormati guru kita bersama Habib Ahmad bin Idrus Al-Aqas. Juga kepada para ustadz, para kiai yang alhamdulillah tadi sudah pada hadir. Kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya ditambah-tambah ilmunya. Bu, kalau mendoakan kiai, aminnya yang kencang. Mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para habaib ditambah-tambah ilmunya, ditambah-tambah milik rizkinya, ditambah-tambah umurnya, ditambah-tambah istrinya. Nah, kenapa tadi udah mangad mau amin kagak jadi?
di Jati Jajar mah aneh, ada yang mau amin kagak jadi. Pak Ali ini gimana urusannya? Udah yang tadi jangan dulu, mudah-mudahan kita doakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, para hujjah-hujjazah yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya pulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin jamaah, kita udah pada ngantuk belum? Sampai jam berapa biasa acara? Sampai jam 12. Sekarang jam berapa? Jam? Syukur alhamdulillah pada malam ini dengan cuaca yang cerah kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka memperingati dilahirkan plus diwafatkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada temanya. Coba Bu baca Bu, temanya gimana? Sing tarik aku maca tele anyang-anyang gitu. Gimana temanya? Mengenal dan meneladani kehidupan. Jadi kita sama panitia itu disuruh mengenal siapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasa di dalam lagu ada tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Ibu-ibu kalau diajak nyanyi mau kok bisa. Coba sekarang terusin, saya membaca ayat Al-Quran. Terusin ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil. Teruskan. Coba bapak-bapak sekarang. Siap? Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kita bapak-bapak sekurungkut walu sieun anu teu waut nini itu mah katanya langganan sholat. Bahkan tadi kata Robi Dongkal mah apa disebutnya teh surat pengusir kucing. Siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang luar biasa, yang diagungkan oleh yang maha agung. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam putra Abdullah. Ini yang wajib diketahui. Wajib ke setiap umat Islam mengetahui keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Hafal semua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin, kok diem?
Ulangi, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Malik, Fihir bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu 21 yang wajib kita harus hafalnya, bukan sunnah lagi, hukumnya wajib. Makanya kenapa pentingnya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengenal siapa Rasulullah itu, yang nanti di yaumul qiyamah yang akan memberikan syafaat kepada kita, yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Kalau kitanya enggak kenal, bagaimana Rasulullah mau mengenal kepada kita? Ibu mau nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat Rasulullah? Mau enggak? Pak, mau enggak? Kenalin dulu Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jihad ayah, dari jihad ibu bin Siti Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Itu jadi nyambung lagi dari Kilab, baik dari jihad ibu maupun dari jihad bapak. Dari tadi kan ngomongin masalah nasab. Ini yang wajib mah ingetin nasab baginda Rasulullah. Urusan nasab kita mah bodoh amat. Percuma walaupun nasab kita di atasnya bagus, kalau kitanya tidak mampu. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia itu adalah, kata Imam Syaukani, khairun nas zu syarofin qadimin akoma syarofan jaduda. Sebaik-baiknya manusia itu yang mempunyai kemuliaan leluhurnya orang-orang mulia. Akoma linafsihi syarofan jaduda, dia mampu memberikan kemuliaan yang baru. Wasyarrun nas zu khumulin idza fakhortahum zakaro jaduda. Sejelek-jeleknya manusia yang suka membangga-banggakan keturunan. Idza fakhortahum zakaro jaduda, ketika dia kesombongannya kambuh, yang diomong-omong nenek moyangnya, tuh engkong saya, tuh abah saya, tapi dianya sendiri kere. Itu sejelek-jeleknya manusia. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang luar biasa, orang mulia. Dari Adnan ke situnya keturunan Nabiullah Ismail Nabiullah Ismail putra Nabiullah Ibrahim alaihis. Jadi Rasulullah itu orang luar biasa, orang mulia, keturunan orang-orang mulia. Mudah-mudahan dengan kita peringati maulidnya, kita dibalas cinta kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Kenapa? Karena man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, nanti akan bersama-samaku di surga. Ibu cinta kepada Rasulullah? Cinta enggak? Bapak-bapak cinta kepada Rasulullah? Yang di sebelah kanan cinta enggak kepada Rasulullah? Cinta enggak? Nanti di yaumul qiyamah di surga akan bersama-sama dengan Rasulullah. Tapi kita itu harus ngaca. Harus ngaca bagaimana? Tadi ada yang baca syairan. Siapa yang tadi baca syairan? Pak apa tuh tadi? Yang bagi-bagi duit siapa? Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa yakutun bainal ahjari ya rabbi bil Muhammadun basyarun. Nabi Muhammad itu manusia, sama dengan kita manusia. Kita duduk, Rasulullah juga duduk. Kita suka tidur, Rasulullah juga tidur. Kita makan, Rasul juga. Cuman bedanya sedikit. Kalau kita mah sedikit-sedikit tidur, kalau Rasulullah mah tidurnya sedikit. Kalau kita mah sedikit-sedikit makan, kalau Rasulullah mah makannya sedikit. Gak bedanya? Sedikit bedanya dengan Rasulullah. Bahkan tadi Rasulullah itu makannya dengan berapa jari? 3 jari, karena yang dimakannya kurma. Nah kalau kita sate, gak bakalan bisa pakai jari, harus pakai tusukan makan sate. Ya enggak? Muhammadun basarun bal laisa kal basari. Akan tetapi Rasulullah itu berbeda dengan kita. Bedanya dari apa? Muhammadun yakal yakut. Rasulullah itu bagaikan yakut, batu permata. Nah sementara kalau kita itu seperti batu tampol. Sama apa beda? Batu tampol sama yakut sama apa beda? Kalau batu yakut segede kerereng aja harganya puluhan juta. Kalau batu tampol segede kerereng ada harganya enggak? Ada harganya enggak? Bisa batu tampol itu bisa berharga? Tahu nggak batu tampol? Itu batu kali yang suka di material. Nah kalau kita mah batunya batu itu. Kalau Rasulullah batunya batu apa? Batu yakut. Nah tadi dalam hadis man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku maka nanti akan bersama-samaku di surga. Kira-kira batu tampol dengan batu yakut di surga bersatu, bagus apa enggak? Bu? Hah? Batu tampol kalau disatuin sama batu yakut bagus apa enggak? Pak, bagus apa enggak? Jadi bagaimana si batu tampol tadi caranya bisa jadi ada harganya kalau batunya banyak. 1 kubik, 2 kubik, 1 engkel, 2 engkel baru jadi duit. Benar? Berapa 1 engkel? Berapa? Hah? 1 juta, 2 juta. Nah si batu itu
digiling. Setelah digiling, diambil saripatinya, dibikin kaca. Sebab bahan kaca itu dari apa? Dari batu. Kemudian bikin lemari kaca. Nah, batu mutiara tadi ditaruh di lemari kaca, bagus apa enggak? Oh, jadi kalau kita mau nanti bersama-sama Rasulullah di surga, syaratnya satu, harus berkumpul. Kayak begini nih, berkumpul sambil nunutan. Yang keduanya harus mau digiling. Kalau yang namanya digiling, dipek-pek, diliyak, di apa lagi? Ditutup biar keluar apanya? Sari kaca. Nah, itu masuk kepada tema yang kedua, apa tadi? Meneladani kehidupan. Jadi kalau kita pengen bersama-sama Rasulullah di surga, kita harus meneladani bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak mampu untuk sempurna 100%, minimal kita tahu. Di dalam berjanji dijelaskan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawaddu. Ketahuan orang sini nggak pada baca sholawat ya, nggak doyan baca sholawat. Kalau dibacain sholawat itu baca sallu alaihi atau Allahumma sholli ala sayyidina, bukan nunutan, bukan main HP. Ini lagi menjelaskan tentang bagaimana kehidupan Rasulullah yang harus kita teladan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawaddu. Kok nggak ada jawabnya? Yakhshifu na'lahu wa yarqa'u sawbahu wa yakhlubu syata. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Rasulullah itu sangat malu sama Allah Subhanahu. Kalau kita umatnya beda. Iya, tadi udah dijelaskan. Zuhur jam berapa? Jam 12 kurang 10 menit. Sholat zuhur 2:30. Benar? Kalau ada butuhnya sama Allah, pengen buru-buru diijab, tapi pas mendengar panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru juga azan. Udah azan, baru juga komat. Udah komat, ntar aja dulu. Malah imam takbiratul ihram bukannya ke musola, bukannya ke masjid, malah nyeduh kop. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Hadir nggak di sini orangnya? Cekek bareng-bareng. Syadidal haya, Rasulullah itu sangat malu. Bahkan nanti di Yaumal Qiyamah, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan, ada segerombolan orang yang wajahnya cemerlang kayak bulan purnama. Kemudian malaikat menegurnya, kalian siapa? Apakah kalian itu malaikat? Apakah kalian itu dari jenis wildan dan lain sebagainya?
Bagaimana jawabnya? Kami ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian tidak menemukan hisab? Tidak. Lantas kalian mau pada kemana? Kami mau ke surga. Apa yang pernah dikerjakan oleh kalian ketika di dunia? Kata si gerombolan tersebut, kami ketika di dunia selalu sudah punya wudhu sebelum azan. Jadi sebelum azan itu sudah punya wudhu. Nanti di yaumul qiyamahnya wajahnya cemerlang seperti bulan purnama. Tidak lama kemudian datang lagi segerombolan orang yang wajahnya seperti matahari, seperti sinar matahari. Kemudian ditanya, kalian siapa? Kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian melewati hisab? Tidak. Terus kalian mau kemana? Kami mau ke surga. Amal apa yang pernah kalian kerjakan waktu di dunia? Kami sudah ada di dalam masjid sebelum azan. Minimal aja samakan dengan HP. Kalau azan langsung ke masjid, seperti kita mendengar suara deringnya HP. Ibu kalau mendengar dering HP langsung enggak? Langsung. Lagi tidur aja bangun. Benar. Apalagi sudah ada janji sama orang. Tapi kenapa kalau azan baru juga azan? Sadidal haya'i wa tawaddu. Rasulullah itu rendah hati, rendah diri. Rasulullah itu tidak kalau kita mah baru beli kulkas aja udah diomong-omong sama tetangga. Iya, baru kebeli rice cooker aja udah diomong-omong, se-RT tahu. Udah kebeli apa? Rasulullah itu rendah hati, rendah diri, tidak sombong. Yaksifu na'lahu wa yarqa'u saubahu. Kehidupan Rasulullah itu dimana kalau sendalnya putus, selama masih bisa dipakai diikat. Beda dengan orang sini, sendal yang bagus masih ngejajar di rak sendal, ngutang lagi. Baju masih bagus, bahkan yang tahun kemarin aja belum lunas. Baju seragaman ngaji madrasah udah ngutang. Itu baju numpuk di lemari, sendal numpuk di rak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak seperti itu. Hidupnya sederhana. Wa yasiru bi khidmati ahlihi bi siratis sariyah. Rasulullah itu suka membantu Siti Aisyah, membantu Siti Khadijah, membantu istri-istrinya ketika di rumah, bantuin nyuci, piring, bantuin nyuci pakaian. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi, tidak gengsi. Kalau ke pasar belanja nggak mau bawaannya dibawa sama orang. Nah itulah kehidupan Rasul. Wa yuhibbul fuqara, awal masakin. Rasulullah itu cinta kepada fakir cinta. Nggak kayak orang-orang sekarang.
Kalau yang pengen jadi pemimpin sebelumnya ngedeketin yang miskin-miskin. Kalau udah jadi mah dewan, gak kenal lagi sama Pak Ali. Asalnya mah Pak Ali doain ya saya, dukung ya saya, pilih ya saya. Waktu but, kalau udah jadi gak kenal. Itulah pemimpin zaman sekarang. Kalau pengen dapat pangkat ngedeketin yang merarat. Bener gak? Rasulullah itu kalau disebut pemimpin, panglimanya pemimpin. Tidak ada pemimpin yang paling sempurna melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yahkirul fuqara. Rasulullah itu tidak pernah menghina orang fakir. Makanya ketika Siti Aisyah ditanya, ya Siti Aisyah, bagaimana kehidupan Rasulullah? Beliau menjawabnya, khuluquhu Al-Quran. Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Rasulullah tidak pernah menyuruh sedekah, tapi Rasulullah dulu memberikan contoh sedekah. Rasulullah tidak pernah dulu menyuruh sholat, tapi Rasulullah dulu yang melaksanakan sholat. Semua yang kebaikan-kebaikan pasti Rasulullah lebih dulu memberikan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Makanya Rasulullah itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Wahai Nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya aku mengutus kamu itu syahida, menjadi saksi. Makanya syahidan itu kalau kata orang anak Satimah disebut dakwatul hal, memberikan contoh. Semua yang ada di dalam Al-Quran, Rasulullah memberikan contoh terlebih dahulu. Itulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau dijelaskan sifat-sifat Rasulullah, akhlak-akhlak Rasulullah, gak nyampe subuh, gak bakalan kelar sampai subuh. Sekarang udah jam berapa? Tadi jam berapa tadi? Selesainya jam berapa? Jam 2. Sekarang jam berapa? Jam 11? Jam 12 lewat? Jam 11 lewat 2. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Lanjut. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak semata-mata aku utus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan benar-benar rahmat bagi seluruh alam. Di dalam kitab tafsir Sawi, Imam As-Sawi beliau menjelaskan bahwa rahmatan lil alamin, rahmatnya bagi seluruh alam itu bukan untuk umatnya yang beriman saja. Semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu kafir, baik itu orang brutal, preman, hewan, semuanya mendapatkan rahmatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu makanya umat Rasulullah mau iman mau enggak kepada Rasulullah, tidak Allah kasih azab. Beda dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu
Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Rasul, kemudian disuruh berdakwah, tidak iman, diazab. Makanya ada yang disebut azab khosab, ada yang disebut azab istiqsal, ada yang disebut azab masah. Itu berlaku buat umat-umat terdahulu, tidak berlaku bagi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa azab istiqsal itu? Diambil dengan akar-akarnya, seperti yang terjadi di kaum Nabiullah Lut alaihi salam. Kaum Nabiullah Lut alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabiullah Lut untuk berdakwah supaya umatnya jangan LJ, apa tuh namanya, singkatannya apa, lesbian, homoseks. Itu pekerjaan umat-umat Nabiullah Lut alaihi. Allah mengutus Nabiullah Lut alaihi salam, tapi mereka tidak iman, malah mereka mencaci mengkaki kepada Rasul, kepada Nabiullah Lut alaihi salam. Langsung malaikat Jibril mengangkat kaum Sodom. Jadi Sodomi itu satu daerah yang ada di Yordan, diangkat oleh sayapnya kemana? Ke atas langit. Akhirnya bekas tanahnya itu jadi legok, kemudian dibantingin ke bawah, terus dihujanin batu. Batunya segede-gede apa? Batunya segede-gede onta bukhot, kurang lebih lah segede-gede mobil kijang. Rasulullah ketika Mi'raj melihat ada batu. Kemudian Rasulullah nanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini batu apa? Kata malaikat Jibril, ini batu sisa nih, menyiksanya Allah kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Kenapa disisakan? Buat umatmu nanti, kalau pekerjaannya seperti umat Nabiullah Lut alaihi salam, maka batu ini akan diturunkan. Na'udzubillah min. Sampai sekarang bekasnya jadilah yang disebut Bahrul Amwat. Apa Bahrul Amwat itu? Bahrul Amwat itu laut mati. Boro-boro ikan jair, ikan gurame, ikan mas. Ikan yang paling kuat di air pun kalau di Bahrul Amwat, di laut mati, di sana tidak hidup karena kadar garamnya sangat asin. Bahkan kalau bapak ibu punya rezeki pergi ke sana, mandi di sana nggak bakalan apa? Nggak bakalan tenggelam. Itulah azab dari Allah Subhanahu, diambil ke akar-akarnya. Kemudian ada lagi azab masah, disalin rupa manusia jadi kera. Seperti yang terjadi di umat Nabi Musa alaihi, tidak boleh ngambil ikan di hari Sabtu, tapi umatnya bandel, punya anggapan lain. Oleh Allah dimasah wajahnya jadi monyet. Ada yang disebut azab khosab. Apa azab khosab itu? Azab khosab itu ditenggelamkan, seperti yang terjadi pada kaum-kaum umat Nabiullah Nuh alaihi. Nah, semua itu tidak berlaku di umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi.
Umat Rasulullah paling-paling oleh Allah dikasihnya ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sungguh kami akan menguji kalian minal khauf, sedikit tentang ketakutan. Itu bagi umat Rasulullah adalah ujian. Kan kita banyak ketakutan. Kalau secara umum negara kita itu kan gak aman, dikhawatirkan ada yang nyerang, ada yang ini, ada yang itu. Kita punya harta, takut dicuri, takut di ini, di itu. Kita punya motor sampai dimasukin ke dalam kamar khauf, itu adalah ujian. Walju, dan diuji dengan kelaparan. Apalagi sekarang harga sembako pada naik, benar. Harga gas, harga beras, harga daging dan semuanya naik. Itulah ujian. Wa naksi minal amwal, dan sedikitnya harta. Dulu waktu belum punya anak, kongkorong kalung 10 gram, udah punya anak 3, 4, gak ada. Dijual, dipakai nyekolahin anak, dipakai nyunatin anak, bener. Dulu mah punya engkong saya tanah di sebelah lor, di sebelah ngarer yang ngidul hektaran. Sekarang boro-boro anak cucunya. Wa naksi minal amwal. Harta dulu banyak, sekarang jadi sedikit. Itulah ujian. Wasamarot, dan buah-buahan. Kan Bapak merasakan sendiri, dulu tiap rumah pasti di depan rumah ada pohon bener gak? Pohon durian, pengen durian gak usah beli, pengen rambutan gak usah beli, duku dan sebagainya. Sekarang ada gak? Wanaksi minas samarot. Begitupun pertanian dan lain sebagainya, sulit. Pengen daun singkong juga karena tanahnya nggak ada, pada dipakai perumah. Benar, itulah uji. Wa naqsim minal amwali was-samarati wal anfus, dan diuji dengan jiwa. Dulu mah komplit, maknya, bapaknya, anaknya ada, kakek neneknya ada, satu hilang. Satu pada meninggal. Itulah uji. Nah, ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, mau nggak diuji sama Allah? Mau nggak diuji? Diuji itu harus mau dan harus bangga. Kalau kita punya anak bandel di sekolah, kemudian begitu mau ujian ditelepon oleh pihak sekolah, ibu boleh anak ibu ikut ujian, girang nggak? Girang nggak? Untuk apa? Untuk naik derajat dari SMP ke SMA. Jadi ujian itu untuk apa? Untuk dinaikkan derajat. Jangan begini, alhamdulillah, bilang sama tetangganya, anak saya mah alhamdulillah dikeluarin di sekolah nggak bisa ujian. Ada yang begitu. Nah, tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wabashiris sabirin. Tugas Rasulullah itu memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar terhadap apa? Sabar terhadap ujian.
Yang mana orang yang sabar terhadap pujian itu? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Alladzina idza asobathum musibah, yang mendapatkan orang sabar itu adalah di mana-mana terkena musibah. Apa musibah itu? Musibah itu sesuatu yang mengenai kita. Ada hadis yang lain, sesuatu yang tidak mengenakan hati. Tapi secara umum yang disebut musibah itu sesuatu yang mengenai kita, baik enak, baik tidak enak. Anak, harta, jabatan, semuanya itu adalah musibah. Alladzina idza asobathum musibatun qalu, mereka berkata, mulutnya sadar. Kalau mulutnya enggak sadar, beo namanya. Jadi jangan begini, asal mendengar inna lillahi wa inna ilaihi roji'un pasti apa? Itu dari dulu sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pasti ada yang meninggal. Padahal alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillah, sesungguhnya kita semua itu lillah, dari Allah. Diri kita dari Allah, harta kita dari, jabatan kita dari, mobil kita dari, rumah kita dari, semuanya juga dari Allah. Inna lillah, semuanya milik Allah, semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un, dan kami semua akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, rumah, mobil, sawah, kebun, harta, jabatan, semuanya harus bisa kembali lagi kepada Allah. Itu tujuannya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bagaimana caranya? Harta dipakai dakwah untuk bisa kembali kepada rumah, dipakai dakwah, halaman rumah dipakai dakwah untuk bisa kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kadang-kadang kalau terkena musibah yang tidak mengenakan, kejedot kepala, baru bukan innalillahi lagi dibacanya juga apa? Sial katanya, kejedot kepala. Kalau kaki kesandung, apa yang diucapkan? Sial. Padahal semuanya dari Allah Subhanahu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan semua ibu bapak yang ada di sini roji'un semua, amin. Harta kita bisa roji'un, bisa dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pemberi kabar, berita gembira, wa basyiri shabirin. Nah, itulah mengenal kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi mengenal, meneladani, mengenal Rasulullah, yaitu Rasulullah itu ayahnya siapa namanya? Abdullah. Ibunya dilahirkannya di mana? Di kota Mekah, tahun Gajah, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun. Meninggalnya pada tanggal, kan tadi udah dibilangin ini memperingati dilahirkan dan memperingati meninggalnya Rasul, wafatnya Rasul.
Jadi wafatnya Rasulullah itu hari apa? Hari tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun meninggalnya tahun 632 Masehi. Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah, bertepatan dengan Masehinya tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Wafatnya tahun 632 Masehi. Jadi yuswa Rasulullah itu berapa tahun? 63 tahun. Wafatnya di Madinah, dimakamkannya di Madinah. Nah, itulah yang disebut mengenal Rasulullah dan menauladani kehidupan Rasulullah. Ya udah beres maulidannya sampai di situ. Dari mulai lahir sampai wafat. Cukup gak? Cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus buat saya, umum buat jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallaha as'alu taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.